berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk awal minggu yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Anugerah-Mu seperti perisai di dalam hidup setiap kami Tuhan. Selalu menjaga, melindungi akan setiap kami. Sehingga keberadaan setiap kami pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus ajari kami, berikan setiap kami pewahyuan, pengertian yang baru di dalam kami mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Senin ya saudara. Kita bersyukur punya Allah yang ajaib, yang senantiasa memelihara hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita belajar kekuatan dalam kelemahan ya saudara. Tidak ada satupun yang dari kita semua tidak punya kelemahan ya saudara. Ada baik di dalam tubuh, di dalam jiwa maupun di dalam roh kita. Ada kelemahan ya saudara. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin ya saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini Tuhan bilang sama Paulus ya saudara. Kasih karunia itu pemberian Tuhan ya saudara. Cukup juga kasih karunia-Nya buat saudara dan saya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam setiap kelemahan kita ya saudara. Ketika kita terhubung dengan baik dengan sumber kuasa Tuhan, maka kelemahan kita itu akan menyatakan kuasa kemuliaan-Nya. Amin ya saudara. Seperti lampu, kalau dia bohlam, maksud saya, kalau tercolok dengan baik kepada sumber listrik, tidak goyang-goyang itu sambungannya, ya saudara, maka bohlam lampu itu akan menyala dengan terang ya saudara. Tapi kalau tidak terhubung dengan baik, maka lampu itu bisa redup, bisa mati, bahkan tidak terhubung dengan baik kepada sumber aliran listrik itu. Demikian juga saudara dan saya. Setiap kelemahan kita dikatakan, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi pastikan ya saudara, kita punya hubungan dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu kuasa yang sempurna. Sehingga setiap kelemahan kita ya saudara, itu boleh menjadi menyatakan bahwa sekalipun di dalam kelemahan, kuasa Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Di Paulus ini ceritanya, kalau ayat sebelum di atasnya ya saudara, di ayat 7 dan 8, 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ada duri dalam daging dari Rasul Paulus ini ya saudara. Supaya apa? Supaya jangan meninggikan diri. Rasul Paulus bilang begitu. Ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Sudah berdoa sama Tuhan supaya utusan iblis itu tidak mengganggu Paulus. Mungkin ini ada sakit penyakit ya saudara, duri dalam daging ini. Tapi diizinkan Tuhan di dalam kelemahannya, sehingga ayat yang ke-9 tadi dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahannya Paulus, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi di dalam kelemahan, sekalipun di dalam kelemahan, tapi tetap cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi segala kelemahan kita itu tidak membuat kita itu tidak mengalami kuasa Tuhan. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Kemarin saya itu bersaksi sama seorang ibu. Ceritanya dia mau dioperasi dan dia takut. Ya saudara. Jadi saya kesaksian bagaimana saya ini pernah mengalami juga yang namanya operasi. Semua orang enggak mau yang namanya operasi. Kalau bisa ya sudah doa saja dalam nama Yesus sembuh. Semua orang pasti mau, saya juga begitu. Tapi tiba-tiba dokter bilang ini harus dioperasi. Ya dioperasi, dijalani. Ya. Yang namanya dioperasi ya pasti keluar duit. Ya saudara, mengalami satu ketakutan. Aduh dioperasi gitu ya saudara. Tapi ketika saya mau masuk itu kamar operasi, saya ingat-ingat. Tenang Tuhan, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Supaya apa? Supaya jadi operasi. Nanti kalau saya takut, deg-degan, tensi bisa naik. Nanti nggak dioperasi sama dokter nggak boleh. Diundur, tunggu nanti tensinya normal. Lah itu kan tambah lama ya saudara. Tapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Seminggu dioperasi di bed rest di rumah sakit, seminggu bed rest di rumah. Ujungnya cuma 2 minggu saya istirahat. Sampai hari ini saya tidak mengalami sakit apa-apa. Sedangkan operasinya itu ya panjang. Operasinya tuh usus buntu. Tapi saya harus operasi 25 cm kurang lebih. Segini, sekilan gini ya saudara. Operasi usus buntu kan mungkin cuma sesenti. Tapi saya nggak komplain. Kenapa Tuhan ini operasi usus buntu sampai besar segini? Yaitu supaya saya mengalami kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Bukan kata orang, sekalipun harus dioperasi ya saudara. Tapi itu jalan Tuhan yang saya harus lakukan. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang dan selamanya ya saudara. Juga buat saudara yang sedang mengalami kelemahan, tetap percaya, pegang janji Tuhan. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu ya saudara. Dalam firman Tuhan, jadi ketika kita mengalami sesuatu kelemahan, kita percaya ya saudara. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara sendiri. Itu Alkitab yang janji. Jadi dibilang tadi, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Artinya Tuhan itu selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat saya. Ada jaminan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Seperti setiap pagi kita deklarasikan. Karena saudara dan saya punya perjanjian kekal dengan Yeshua Hamasya. Amin ya saudara. Sehingga jaminan kemenangan itu kita pasti akan mengalami. Karena dia adalah Immanuel. Kasih setia, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Allah Immanuel senantiasa beserta dengan kita. Amin ya saudara. Penyertaannya itu sempurna. Di dalam firman Tuhan itu ada kisah Musa. Musa itu tiba-tiba dapat firman dari Tuhan ya saudara, di Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang pergilah, aku Tuhan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ketika ini orang
Israel ada di Mesir ya saudara, dan Musa itu dapat mandat supaya membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Lanjut. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa Tuhan, kata Musa. Saya ini siapa? Disuruh terus mendapatkan mandat untuk membawa orang Israel dari Mesir. Ayat Keluaran 4, 10 sampai 12. Cepat aja ya saudara. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini ya saudara, ada kasih karunia Tuhan menyertai Musa. Cukup bagiku. Siapa yang bikin lidah? Musanya itu seperti kita, kadang-kadang protes ya sama Tuhan. Mengelak. Kasih tugas, aduh nggak bisa gitu ya. Saya nggak bisa. Ya itu sama, kita juga bisa begitu ya saudara. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Pergilah, ini perintah Tuhan ya saudara. Itu kelemahan Musa. Tapi justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita tahu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya saudara. Itu cerita singkatnya. Ada lagi kisah Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya saudara, ini cerita ini bukannya mereka itu Musa dan Gideon itu pahlawan-pahlawan Tuhan ya saudara. Mungkin secara manusia, secara kekuatan tubuh, Musa itu mungkin gagap ya saudara, enggak pinter ngomong, enggak fasih lidah. Gideon juga mungkin hatinya ciut. Ya suruh ngadepin orang Midian, belum apa-apa sudah takut ya. Tapi sekali lagi tadi ayat-ayat tadi menggambarkan bahwa akulah yang menyertai engkau. Ada Immanuel yang menyertai Musa, ada Immanuel menyertai Gideon, juga ada Immanuel buat saudara dan saya. Yang penting pastikan ada Tuhan, ada Tuhan. Ada Tuhan, kasih karunia-Nya cukup buat saya. Ada Tuhan, tetap saya percaya kuasa Tuhan yang akan membuat saya ini mengalami kemenangan ya saudara. Ayat yang kedua, ayat yang selanjutnya di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Meskipun imam agung kita itu ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Jadi Tuhan Yesus itu turut merasakan kelemahan kita, karena dia pernah jadi manusia ada di dunia ya saudara. Karena dia
pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam pencobaan sama seperti kita. Bedanya Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, ya saudara. Jadi Tuhan itu pernah mengalami semua kelemahan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus pernah mengalami lapar, ya saudara. Ketika dicoba oleh iblis, mengalami kelaparan, tapi Tuhan tetap menang, ya saudara. Sehingga ada satu cerita di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memberi makan 5.000 orang, ya saudara. Murid-muridnya tuh bilang, udah suruh pulang aja itu, udah malam, udah sana suruh pulang aja. Enggak ada makanan, enggak ada mungkin warung yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki pada waktu itu. Bahkan bisa dikatakan 20.000, kalau anaknya 2, istrinya 1, 4 kali 5.000, 20.000, ya saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan suruh mereka pergi, kasih mereka makan. Murid-murid enggak cukup Tuhan, kalau 200 ini uang tidak cukup. 200 apa itu ceritanya? Tidak cukup, ya saudara. Enggak cukup kasih makan. Tapi Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Ayat yang Matius 14 ayat 16 sampai 21. Yuk kita baca. Matius 14 ayat 16 sampai 21. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 17, jawab para murid ini, yang ada pada kami ini di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu ya saudara-saudara, kelemahan pada waktu itu. Enggak cukup, kurang. Mungkin satu orang dewasa aja makan 5 roti dan 2 ikan, bekal daripada anak kecil itu enggak cukup Tuhan. Mana mungkin kasih makan semua orang ini. Tapi Yesus bilang ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Sini, bawa sini. Yang serba sedikit, yang serba enggak cukup itu bawa ke sini. Itu ya saudara. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ajaib ya saudara. Kalau saudara renungkan, itu menjelang malam. Dikatakan Alkitab, kalau baca di ayat 15-nya itu menjelang malam. Artinya kegelapan itu sedang akan terjadi pada waktu itu. Udah malam, mungkin sudah nggak ada warung yang buka, orang jualan yang nggak ada, duitnya juga nggak cukup. Tapi Tuhan bisa bilang, beri mereka makan. Artinya kasih karunia Tuhan itu cukup buat setiap mereka pada waktu itu, ya saudara. Sehingga justru di dalam segala kelemahan dan kekurangan pada waktu itu, kuasa Tuhan itu sempurna, ya saudara. Ujungnya kita bisa lihat malah lebih 12 bakul. Semua mereka makan sampai kenyang. Bayangkan ya saudara, dari pagi sampai malam gak makan, mungkin makannya jadi double porsi ya saudara. Jadi sudah kelaparan tuh makannya jadi banyak. Saudara, inilah bukti bahwa Tuhan itu pemelihara hidup saudara dan saya. Dalam segala kelemahan apapun, ketika kita terhubung dengan Tuhan, Dia Immanuel. Kasih karunia-Nya cukup buat saudara dan saya. Kita percaya punya Tuhan, punya sumber kekuatan. Tidak ada yang bisa menggagalkan, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu ayo, menjelang malam kita harus semakin melekat sama Tuhan. Ketika para murid itu membagi-bagikan, disitulah ya saudara,
Siapa yang paling melihat dulu mujizat itu terjadi? Ya anak kecil yang punya serba sedikit. Loh kok itu bekalnya saya jadi banyak banget ya. Bisa semua orang makan itu dari roti yang cuma saya bawa dari rumah. Itu kuasa Tuhan yang sempurna ya saudara. Ketika para murid juga taat. Mungkin yang serba sedikit itu dipotong-potong sama Tuhan Yesus. Tapi ketika para murid itu punya ketaatan, melakukan bagiannya, udah bagi saja, kerjakan saja bagian para murid. Nanti Tuhan yang mengerjakan dengan kuasanya yang sempurna. Sama seperti saudara dan saya. Ayo, ketika kita terhubung dengan sumber kuasa yang sempurna itu, kita lakukan dengan segala ketaatan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya saudara. Ketika mereka suruh duduk itu kan pasti menanti-nantikan. Ini nih, mau dikasih makan gimana caranya. Enggak ada roti mungkin yang kelihatannya banyak membuat mereka itu bisa makan kenyang. Enggak kelihatan. Sekarang yang dibawa anak kecil kan sedikit. Mungkin orang duduk banyak itu enggak kelihatan. Tapi mereka itu disuruh duduk. Mereka itu pasti menanti-nantikan. Iya ya, apa ya? Disuruh duduk, nanti dikasih makan. Tuhan bilang dikasih makan. Kamu beri makan. Mana rotinya? Ya itu ya saudara. Kadang-kadang kita juga disuruh duduk sama Tuhan. Apa sih duduk? Duduk menantikan kuasa Tuhan yang terjadi. Ya saudara. Enggak berisik, enggak ribut, enggak jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi duduk di bawah kaki Tuhan. Menantikan kuasa Tuhan yang sempurna itu terjadi buat hidup saudara dan saya. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita yang mengalami kelelahan. Mungkin udah capek, kayaknya ya udah doa, udah puasa, tapi kok belum terjadi sesuatu yang kita harapkan. Tapi percayalah pagi hari ini, kekuatan daripada Tuhan, kuasanya yang sempurna itu yang akan memberikan saudara dan saya itu kemampuan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Mungkin roh kita sudah redup ya saudara. Nyalanya udah enggak gede lagi api cinta kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena udah capek mungkin secara jiwa itu wis pegel kayaknya ya. Udah doa, udah PW setiap pagi. Tapi belum kunjung tiba doa saya dikabulkan Tuhan. Pagi hari ini berita baiknya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Dicas lagi kepada yang tidak berdaya. Lewat pujian penyembahan setiap pagi, kita seperti dicas. Untuk apa? Menambah semangat, iman kita tetap menyala-nyala. Punya pengharapan, punya satu hati yang percaya. Kuasa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi ketika saudara dan saya itu mengalami kelemahan, ayo Tuhan bilang Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Biar lewat pujian penyembahan setiap pagi kita nih dicas, dicolok ke sumber listrik yang kuat ya saudara. Supaya terang itu semakin bersinar dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa menjadi kesaksian, iya betul. Ketika saya ini lemah, sudah sepertinya udah rasanya udah gak punya kekuatan untuk berharap lagi sama Tuhan. Tapi lewat pujian tadi, saya kata ya, kita itu dimanapun kamu berdiri, kemanapun kami pergi, Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Karena Dia adalah Immanuel. Jadi ayo bareng-bareng setiap pagi kita dicas
oleh sumber kita yang kuat. Supaya apa? Sumber yang kuasanya yang sempurna itu membuat setiap kita itu tetap terus punya gelora cinta, punya kesetiaan, punya kemampuan untuk mengikuti dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lanjut ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Gak jaminan ya saudara. Orang-orang muda kan mestinya kuat, tapi ini menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya saudara, amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti kita selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tadinya sudah wis hopeless gitu ya, tidak punya pengharapan. Tapi kembali ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, imannya bangkit lagi. Yes, percaya. Nanti Tuhan tolong saya, nanti bilur Yesus menyembuhkan saya, nanti ada terobosan dalam hidup saya. Gimana caranya? Caranya Tuhan ya saudara. Itulah orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu senang sama badai, ya, dia akan terbang semakin tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biar kelemahan kita ya saudara, kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Dan bagian kita adalah untuk tetap percaya, untuk tetap berharap sama Tuhan. Kuasanya yang sempurna tetap masih ada sampai sekarang ya saudara. Kuasa mujizat Tuhan itu tidak pernah berakhir. Bagian kita ayo bareng-bareng menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Pasti akan ada jalan keluar. Pasti Tuhan itu yang janji di dalam firman-Nya pasti tergenapi. Karena Tuhan bilang setiap pagi ada jaminan kemenangan buat setiap kita. Kita pegang, kita deklarasikan, kita percaya, kita pegang janji Tuhan. Ya dan amin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ya saudara, ini janji Tuhan. Apa perkara saudara? Alkitab yang bilang segala perkara dapat kutanggung. Jadi tidak ada yang mustahil buat saudara dan saya. Tetap andalkan Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang bisa menjamin kita selain kuasanya yang sempurna itu ya saudara. Justru di dalam segala kelemahan kita, Alkitab yang bilang tadi di dalam ayat yang pertama, justru di dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan itu yang sempurna ada dalam hidup saudara dan saya. Biar ini menjadi acuan, terus support hati kita ini dicas ya saudara. Iman kita bangkit, roh kita tetap menyala-nyala, pengharapan kita itu pengharapan yang pasti. Kita sudah dikasih senjata sama Tuhan, firman Tuhan di tangan kanan, ada otoritas dan kemenangan di tangan kiri. Percaya, kita gunakan, terus dideklarasikan ya saudara. Ibu In bilang kita itu punya perlengkapan senjata Allah, tapi jangan lupa digunakan. Ya itu apa? Ngomong, deklarasi, terus perkatakan. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan bilang aku akan melakukannya. Ya saudara, jadi ayo tetap punya kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk saudara dan saya itu ngalamin kuasa Tuhan. Iya, bener lu, nyata lu, betul lu, kuasa Tuhan ajaib lu buat hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu alami kuasa Tuhan yang sempurna.
Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini Immanuel dalam hidup saudara dan saya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saudara dan saya mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, amin ya saudara. Ini Roh Kudus. Roh kebenaran itu yang menjadi penolong saudara dan saya, menyertai saudara dan saya, bahkan diam di dalam hidup saudara dan saya. Artinya Roh Kudus itu terus kita aktifkan ya saudara, yang menuntun jalan-jalan hidup saudara dan saya. Saya ini tidak boleh lemah, saya ini harus tetap kuat, saya ini harus tetap percaya. Sekalipun belum melihat, tapi saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya pasti akan mengalami, saya pasti akan melihat kuasa mujizat Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Terus diomongin. Itu roh kebenaran yang menuntun saudara dan saya. Jangan nanti iya buat apa udah PW pagi-pagi, bangun pagi-pagi tetap aja begini. Tidak ya saudara, kita harus ngomong sama jiwa kita. Dalam nama Yesus, jiwa saya harus tunduk kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran yang nuntun di dalam jalan kebenaran firman. Jadi jangan mengandalkan hikmat kekuatan manusia, nggak bisa saudara. Tapi biar kita terus terhubung dengan Roh Tuhan. Immanuel itu ada dalam hidup saudara dan saya. Melalui Roh Kudusnya yang menjadi penolong untuk saudara dan saya ini mengalami pekerjaan kuasa Tuhan yang sempurna itu. Oleh sebab itu serahkan ya saudara, segala kelemahan kita ini kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga kuasa Kristus itu akan nyata memberikan kekuatan buat setiap kita yang percaya. Rasul Paulus ini ada dalam satu, entah diketik enggak sama Amos. Ada satu itu kata-kata bagus. Rasul Paulus ini bermegah dalam kelemahannya. Sebab di dalam kelemahannya ia itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tunduk pada kehendaknya dan mengalami kuasanya. Ia bermegah dalam kelemahannya. Sebab apabila ia lemah, maka justru pada waktu itulah ia kuat. Karena Kristus menaunginya. Ya ini ya saudara. Apa yang kelihatan kuat belum tentu kuat. Apa yang tampaknya lemah belum tentu lemah. Orang yang merasa kuat akan mengandalkan dirinya sendiri dan menjadi sombong. Bisa ngegampangin ya saudara. Udahlah pasti saya bisa, saya pasti mampu, saya pasti mengalami terobosan. Karena apa? Hikmat manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dikatakan ketika mengandalkan dirinya sendiri itu ada kesombongan. Itu adalah kelemahan. Tetapi ketika kita menyadari ya saudara, segala kelemahan kita itu kita bawa kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita punya ketaatan dan tunduk pada setiap janji firman Tuhan. Sehingga setiap kita akan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna itu dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Rasul Paulus itu ngomong di 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ini Rasul Paulus nulis. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya saudara, itu pengalaman Rasul Paulus. Jadi ketika kita punya kelemahan, karena tidak ada seorang pun yang tidak punya kelemahan.
kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita menyadari kalau kita ini orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Orang yang menyadari kelemahannya akan menjadi rendah hati, ya saudara. Dan ia ingin terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Itulah kekuatan saudara dan saya. Ayo, sekalipun itu ada kelemahan, ya saudara, ada kekurangan, biar itu kelemahan dan kekurangan kita bawa di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan semuanya, kita mau tetap percaya harapan saudara dan saya itu harapan yang pasti, bukan harapan yang kosong. Sehingga setiap kita, ya saudara, ketika kita sudah menyerahkan semuanya, Alkitab yang bilang Tuhan yang akan bertindak. Caranya gimana, Bu? Ya, 1000 cara. Alkitab tadi pujian tadi ngomong 1000 cara, artinya nggak dipikirin. Caranya cara Tuhan. Bagian kita berserah, percaya, berdoa. Semuanya Tuhan yang akan bertindak lewat segala kelemahan kita itu. Sehingga kita itu bisa menjadi saksinya Tuhan. Betul. Sekalipun saya dioperasi 25 cm. Kok gak takut ya? Ya takut. Ya secara manusia ya takut. Siapa yang gak takut kalau dioperasi 25 cm. Tapi pada waktu itu benar-benar saya cuma bilang, Tuhan beri saya ketenangan. Supaya tensinya gak naik. Ya kan, kalau tensi naik gak jadi operasi. Cuma itu yang saya pikir. Tenang Tuhan, tenanglah jiwaku. Itu terus saya ngomongin. Wis blas, nggak kerasa apa-apa tuh. Sampai akhirnya sudah tahu-tahu ada di kamar. Setelah di ruang pemulihan, setelah semuanya selesai, puji Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan yang sempurna. Cuma 2 minggu ya saudara-saudara, nggak pakai lama-lama. Sebelumnya sakit enggak. Dokter bilang, ketika sebulan kontrol ya saudara. Saya ini sering ngomong begini, karena apa? Ngalamin saudara, kuasa Tuhan itu yang sempurna. Jadi sekalipun saya dioperasi, dokternya bilang, Ibu ini sudah lama sakitnya, ususnya sudah hitam. Saya bilang, enggak dok, saya tuh enggak pernah sakit. Ya, 2 tahun kata dokter, ini udah ada gejalanya seharusnya. Enggak tuh kata saya tuh, enggak berasa apa-apa tuh kata saya. Puji Tuhan, itu karena kuasa sempurna dari Tuhan. Menyelimuti usus itu, enggak pecah, enggak apa ya saudara. Tapi ketika waktunya harus dioperasi, usus itu bisa mengeluarkan cairan. Sehingga perutnya jadi gendut saudara, karena gas. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan yang ajaib menurut saya luar biasa. Ujungnya saya ngalami kesembuhan. Sampai sekarang perlu cuma 2 minggu. Seminggu di rumah sakit, seminggu di rumah Petrus. Ya saya, sampai sekarang itu ajaib. Jadi saya itu sadar diri kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin saya sampai sekarang ada. Itu karena kuasanya yang sempurna. Justru di dalam segala kelemahanku, Alkitab bilang, kuasa Tuhan itu sempurna terjadi buat saudara saya. Biar sekalipun ada kelemahan, kita tetap menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Ya saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sudah dapat kesaksian, sudah dapat sesuatu hal yang memberi kekuatan. Mau tanya, masih ada rasa takut enggak? Masih. Kalau kamu ngomong tidak, itu hanya mulutmu yang ngomong tidak. Dalam hati tetap ada rasa, itu manusia. Ya, itu manusia. Ya. Makanya tadi dikatakan, kalau kita itu mengalami kelemahan, satu-satunya adalah memperkatakan. Karena perkataan itu membuat iman kita timbul, lalu kita bisa menjadi kuat. Ya. Kenapa Tuhan ngasih kita mulut, kenapa Tuhan kasih kita telinga, kita mendengar, kita terima, kita ucapkan. Maka itu akan memberikan kekuatan. Ya. Firman Tuhan di dalam Matius 11 kalau tidak salah tentang marilah kepadaku semua orang yang
letih lesu dan berbeban berat. Ngapal kan? Udah hafal ya? Lalu Matius 11 ya. Ayat yang paling terakhir tuh 20 atau 20 ini. Nah, itu dikatakan seperti ini ya. Setelah ini 29 mungkin. Nah, pikullah kuk yang kupasang. Nah, kalau saudara bilang, kenapa mesti dipasang kuk sama Tuhan? Itu karena ya tadi, supaya kita mengandalkan Tuhan, tidak menjadi sombong. Ya, kita tidak menjadi sombong, tapi kita tahu, oh di sini letak kelemahan kita. Jadi dipasang. Kenapa Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama? Kuk yang dipasang. Kenapa sih kok harus dipasang? Kenapa sih kalau Tuhan mau kan sudahlah semuanya dibebaskan aja. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan katakan tetap pikul kuk yang kupasang. Ya. Dan dikatakan harus belajar supaya kita rendah hati dan kita akan mengalami ketenangan. Jadi kita harus belajar, saudara. Jadi gimana supaya kita bisa menikmati untuk memikul kuk? Kalau sapi itu dipasang kuk, kan kuk itu ada di sini, ada 2 sapi. Satu sapi tua, satu sapi muda. Nah ini sapi tuanya ini adalah yang sudah berpengalaman seperti Tuhan. Ini kita yang masih muda. Selama kita nggak berontak, itu enak. Karena yang nanggung itu yang tua. Yang nanggung itu jadi kalau dianya mau ke sana, ke kanan, ya. Ini dia yang megang, yang nanggung berat tuh dia. Yang satu, yang kanan. Kita sih ikutin aja, nggak berat. Kalau mau ngikutin. Selama kita tidak mau ngikutin, kepengennya ke tempat yang lain, itu yang membuat berat. Karena kuk yang di sini itu ketarik sama kita ke sana, sedangkan harusnya ke kanan. Nah, belajar ngikut aja ya. Belajar dikatakan rendah hati, ikuti aja. Kalau kita harus dioperasi, ya ikuti ajalah. Ya, kalau kita harus ke dokter, ya ikuti aja. Selama kita ikut, maka kita akan merasakan ketenangan dalam jiwa. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, ini hari pertama dari minggu ini, mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya kami ini benar-benar ada dalam track yang daripada-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Tidak ada satupun yang kami tidak punya pergumulan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau menanggung kuk yang Kau taruh di atas tengkuk kami bersama dengan Engkau. Kami mau menjalani akan semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Maka kami akan mengalami ketenangan dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan semua persoalan kami. Kami mau mempersembahkan semua pergumulan kami. Kami mau mempersembahkan segala ketakutan kami di atas mezbah-Mu saat ini. Ambil alihlah Tuhan, dan kami mau menyerahkan akan leher kami untuk Kau pasang kuk seperti yang Engkau mau. Dan kami mau berjalan dan menjalani ini semua bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami.
Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Engkau yang akan terus beracara buat bangsa dan negara kami. Terus Tuhan, jangan tinggalkan bangsa ini. Engkau tahu apapun yang bakal terjadi, apapun peraturan-peraturan yang bakal dikeluarkan, ataupun yang sudah dikeluarkan, ataupun yang sedang digodok Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat daripada Engkau. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau ikut campur dalam perkara ini. Engkau pilah-pilah semua peraturan Tuhan, yang menurut pendapat-Mu ini peraturan tidak baik buat bangsa ini. Engkau yang punya 1001 jalan untuk membatalkannya. Ini doa kami setiap pagi. Biarlah Engkau memproteksi akan bangsa ini. Karena banyak sekali anak-anak-Mu yang selalu berdoa buat bangsa ini. Mau berdiri buat bangsa ini Tuhan. Terutama dalam menjelang akan kemerdekaan. Tuhan, Kau tahu banyak yang ingin menghancurkan bangsa ini. Banyak yang memberikan isu-isu tentang bangsa ini. Banyak yang membuat pertentangan bangsa ini. Perpecahan untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan perdamaian yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa buat apa yang saat ini sedang kami lakukan. Yaitu adanya lawatan dari pulau ke pulau, dari benua ke benua. Teruskan semua rencana-Mu. Kami tetap berdoa untuk media yang memberitakan kabar kesukaan, yang memberitakan kabar keselamatan, yang memberitakan kabar kelepasan. Tolong Tuhan, biarlah media, YouTube, internet, Google, maupun apapun Tuhan, kami minta Kau berkati supaya sampai ke ujung bumi. Biarlah dapat menembus tempat-tempat yang sebenarnya tidak mungkin dapat ditembus. Tapi bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Untuk Kau lakukan perkara yang ajaib sampai semua rencana-Mu jadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk kami semua yang sudah pergi ke bangsa-bangsa, yang sudah pergi ke pulau-pulau. Biarlah apa yang sudah disampaikan itu akan bertumbuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami mau mempersembahkan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri pimpinan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa minyak ini adalah minyak supranatural. Karena tidak diproduksi di dunia ini. Kami percaya ada unsur-unsur yang ada di minyak ini. Kami mau taruh di atas kepala kami. Biarlah terimpartasi Tuhan. Apa yang menjadi perkara supranatural terjadi atas hidup kami. Pikiran kami, jiwa kami, mata kami Tuhan. Telinga kami. Biar berbeda dengan yang lain Tuhan. Perkataan kami biar berbeda dengan yang lain. Hati kami Tuhan, biarlah juga Kau ubahkan.
Dan yang tidak baik pun Engkau sanggup untuk menghancurkannya. Bapa, berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami dan kami percaya bahwa supranatural terjadi atas hidup kami. Beri kami percaya Tuhan. Kami mau Tuhan pengurapan bukan sekedar kebiasaan. Tapi kami mau mengalami sesuatu hal yang sangat luar biasa kami alami setiap kali. Berkati kaki kami Tuhan. Supaya berjalan dalam jalan-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali melakukan segala sesuatu dengan kebiasaan. Beri pertobatan dalam hidup kami. Beri kami percaya penuh dengan iman kami lakukan. Maka kami akan menerima. Terima kasih untuk kesemuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.